Coba pikirkan ini sebentar. Kenapa ada orang yang terlihat santai, tidak kerja terlalu keras, tapi uang seperti datang sendiri ke hidup mereka? Sementara kita bekerja setiap hari, lembur, menabung mati-matian, bahkan mengorbankan waktu keluarga. Tapi saldo tabungan tetap saja tidak berkembang besar. Saya pernah ada di fase itu. Saya kira masalahnya karena saya kurang kerja, kurang beruntung, atau karena saya bukan dari keluarga kaya. Ternyata bukan itu. Inti persoalannya bukan pada apa yang saya kerjakan, tapi cara saya memandang uang. Dan ketika saya mulai mengubah pola pikir itu, saya memang tidak langsung jadi miliarder. Tapi ada perubahan kecil yang terasa. Peluang datang lebih sering, uang mulai betah di rekening, dan saya tidak lagi merasa hidup selalu mengejar-ngejar saya. Hari ini, saya ingin mengajak kamu memahami mindset seperti apa yang membuat uang lebih mudah datang kepada kita. Bahkan untuk orang biasa seperti saya dan kamu. Setelah menyadari betapa besar peran mindset, saya mulai memperhatikan orang-orang yang mapan secara finansial. Bukan hanya yang kaya raya, tapi juga yang hidupnya tenang dan stabil. Dan ternyata ada satu pola menarik. Cara mereka memandang uang sangat berbeda dengan kebanyakan orang, termasuk saya. Saya akhirnya merangkum 3 pola pikir utama yang diam-diam menentukan hubungan kita dengan uang. 3 mindset yang bisa membuat kita merasa selalu kurang, atau sebaliknya, membuat kita jadi magnet uang tanpa sadar. 1. Mindset kelimpahan versus mindset kekurangan. Dulu saya hidup dengan mindset kekurangan. Takut kehilangan, takut kehabisan uang, sampai-sampai setiap rupiah saya tahan mati-matian. Tidak berani ambil peluang, tidak berani investasi, bahkan beli barang berkualitas pun ragu karena takut nanti butuh uangnya. Mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Dan mindset seperti ini ternyata membuat kita hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kita merasa dunia sempit, pilihan sedikit, dan akhirnya yang muncul adalah kecemasan, bukan syukur. Sementara orang dengan mindset kelimpahan melihat uang seperti sungai, mengalir datang dan pergi. Mereka percaya selama mereka punya keterampilan dan bisa memberikan nilai untuk orang lain, rezeki akan selalu ada. Seorang teman pengusaha pernah bilang pada saya, selama saya bisa menyelesaikan masalah orang, uang tidak akan berhenti datang. Dan perkataan itu benar-benar mengubah cara saya berpikir. Mindset kelimpahan membuat seseorang berani mencoba hal baru, berani ambil resiko yang terukur, dan tidak gampang putus asa ketika gagal. Karena mereka yakin rezeki itu luas. Ketika saya mulai menanam mindset ini, hidup saya perlahan berubah. Saya tidak lagi takut ketika saldo menipis. Saya tidak minder melihat orang lain sukses. Saya percaya bahwa kesempatan juga bisa datang pada saya, asal saya terus meningkatkan nilai diri. Sekarang coba renungkan. Selama ini, kamu lebih sering berpikir dalam posisi kekurangan atau kelimpahan? 2. Mindset investor versus mindset konsumen. Ini salah satu penyebab utama kenapa banyak orang stagnan. Saya pun pernah mengalaminya. Setiap kali dapat uang, pikiran pertama saya adalah, apa yang mau aku beli? Atau disimpan saja deh biar aman. Tapi, orang yang kaya secara mindset bertanya hal berbeda. Bagaimana caranya uang ini bekerja untuk saya? Contoh sederhana, ada orang diberi 10 juta, yang satu langsung beli gadget terbaru, yang lain memakai uang itu untuk ikut workshop bisnis atau mulai usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, gadget sudah turun harga, sementara yang ikut belajar, keterampilannya meningkat dan penghasilannya bertambah. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Keinginan untuk makan enak,
healing, beli sesuatu, itu manusiawi. Tapi orang kaya selalu memprioritaskan sebagian besar uang mereka menjadi aset, bukan konsumsi. Dulu saya mulai dari hal kecil. Sisihkan sedikit, beli buku, ikut kelas online, coba bisnis kecil-kecilan. Tidak besar, tapi dampaknya luar biasa pada cara berpikir. Sekarang coba tanya diri sendiri. Setiap kali pegang uang, pertanyaanmu adalah mau beli apa atau bisa diinvest kemana? Jawabannya menentukan masa depanmu. 3. Growth mindset atau mindset bertumbuh. Ini yang paling dalam. Banyak orang merasa sudah cukup pintar, cukup aman, sudah tahu banyak, akhirnya berhenti belajar. Padahal dunia berubah cepat, teknologi berubah, cara kerja berubah, cara orang menghasilkan uang pun terus berubah. Kalau kita berhenti belajar, kita yang tertinggal. Saya dulu berpikir pekerjaan kantor sudah cukup aman. Tapi pandemi datang, banyak yang kena PHK, dan saya sadar bukan kerja keras saja yang penting, tapi kemampuan terus beradaptasi. Orang dengan growth mindset selalu bertanya, apa yang bisa saya pelajari hari ini? Keterampilan apa yang perlu saya tambah? Peluang baru apa yang bisa saya coba? Mereka tidak takut gagal karena bagi mereka, gagal itu bagian dari proses menuju naik level. Saya pernah bangkrut kecil di usia 25. Memalukan, kehilangan uang pula. Tapi karena saya belajar dari kesalahan itu, usaha berikutnya jauh lebih stabil. Jika kamu ingin uang terus mengalir, kamu harus punya mindset bertumbuh. Karena rezeki paling sering datang kepada orang yang siap, bukan hanya yang sibuk. Kesimpulan 3 mindset. 3 mindset ini saling berkaitan. Mindset kelimpahan membuatmu berani bertindak. Mindset investor membuatmu bijak mengelola uang. Mindset bertumbuh membuatmu tidak mudah stuck. Orang yang memiliki 3 mindset ini, hidupnya jauh lebih stabil. Karena meskipun uangnya habis, mereka punya kemampuan untuk bangkit lagi. Kalau saat ini kamu masih merasa mengejar-ngejar uang, mungkin sudah waktunya bertanya, selama ini pola pikir saya yang dominan yang mana? Perubahan tidak harus drastis. Saya pun mulai sedikit demi sedikit. Yang penting, konsisten.